Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas tutorial tentang bagaimana cara melaporkan pelaporan stand dari stand meter listrik untuk pelanggan pasca bayar PLN menggunakan aplikasi WhatsApp layanan yang diberikan oleh PLN 123. Layanan ini bermula dari banyaknya keluhan pelanggan yang terjadi lonjakan tagihan selama pandemi. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, lonjakannya itu meningkat jadi sampai 2,5 kali lipat dari tagihan bulanan biasa. Mungkin kalau kenaikan seperti 10% atau 20% dari tagihan bulanan mungkin masih bisa masuk akal karena pemakaian kan kita tidak tahu fluktuatifnya ya. Tapi ini sampai 2,5 kali lipat, maka saya rasanya saya nggak percaya, saya nggak mungkin pakai sampai seperti itu. Karena riwayat 3 bulan terakhir yang saya lihat, saya tidak sampai sebanyak itu. Kemudian saya ingat pernah diberitahu oleh petugas pembaca stand meter dari PLN kalau terjadi perbedaan apa yang muncul di tagihan dengan stand meter yang kita lihat yang ada di rumah, itu kita bisa lapor ke unit layanan pengaduan ULP masing-masing zona wilayah. Nah, kebetulan saya langsung mendatangi ULP terdekat dengan rumah saya untuk melaporkan diri itu. Sampai di sana ternyata wah, antriannya panjang. Jadi saya harus butuh waktu yang ekstra, padahal waktunya tidak ya, kadang kan setiap orang waktunya tidak banyak hanya untuk melaporkan tagihan listrik. Nah, saya baca-baca pengumuman di sekitar situ, ternyata ada cara untuk melaporkan stand listrik via WhatsApp. Jadi saya catat nomornya, nanti bisa dilihat di bawah ya, bisa dilihat di bawah sini. Terus saya pulang ke rumah dan saya coba laporkan. Oke, tanpa banyak panjang lagi, kita akan lihat bagaimana cara melaporkan stand meter mandiri yang disediakan oleh PLN untuk pelanggan pasca bayar. Oke, kita akan mulai melakukan pelaporan stand meter pelanggan PLN untuk pelanggan pasca bayar. Ini adalah WhatsApp dari PLN 123. Nah, di sini kita akan melakukan pelaporan. Nah, pertama untuk melakukan pelaporan, kita ketikkan halo. Nah, lalu dibalas oleh PLN, halo Electrician, ketik 1 untuk info listrik gratis atau diskon stimulus COVID-19. Ketik 2 adalah untuk baca meter mandiri atau pemakaian listrik pasca bayar. Nah, karena kita mau lapor yang pasca bayar, kita ketik 2. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan. Nah, mari kita baca. Nah, mulai dari bulan Mei 2020, pembacaan meter bisa langsung dari rumah pelanggan pasca bayar. Petugas PLN pembacaan meter akan ke rumah pelanggan menggunakan standar APD. Nah, PLN juga telah menyiapkan aplikasi baca meter mandiri. Nah, ini adalah nomornya. Lalu baca meter mandiri ini dilakukan dari tanggal 24 sampai tanggal 27, bisa dilihat di sini. Nah, jika pelanggan tidak mengirimkan foto angka stand meter lokasi KWH meter tidak dapat dilalui tugas PLN, maka pemakaiannya listrik akan diperhitungkan rata-rata 3 bulan terakhir. Nah, apabila pengiriman angka, nah ini perlu diperhatikan, angka pengiriman angka dan stand dan foto KWH meter oleh pelanggan di luar tanggal 24 sampai dengan 27 tidak akan dijadikan angka dalam perhitungan tagihan listrik. Nah, setiap 3 bulan PLN akan melakukan pencocokan angka stand KWH meter khusus hasil kiriman pelanggan dengan angka faktual hasil pembacaan petugas PLN dan akan dilakukan penyesuaian untuk perhitungan tagihan listrik. Nah, kalau ini silakan hubungi kontak 123. Nah, di sini kita akan masukkan ID pelanggan.
Oke, sekarang kita mulai masukkan ID pelanggan. Ini saya coba masukkan ID pelanggan. Ini adalah ID pelanggan rumah orang tua. Jadi saya coba mau melaporkan. Nah, ini kita masukkan. Nah, muncul seperti ini adalah apabila sistem mengalami kepadatan biasanya. Ini kalau sistemnya terlalu padat, biasanya dibilang maaf kami gagal melakukan proses yang Anda minta. Silakan cobalah kembali beberapa saat lagi. Nah, jadi kita kalau seperti ini muncul ya mungkin kita cari jam-jam yang tidak terlalu sibuk. Mungkin jam-jam malam. Karena ini sistemnya 24 jam, jadi kita bisa lapor selama dari tanggal 24 sampai tanggal 27 itu selama 24 jam. Silakan dari kondisi kita kapan bisanya. Bisa tengah malam bisa diladeni. Kita tinggal dilihat kepadatan dari sistemnya. Oke, tadi sudah kita praktekkan bagaimana cara melaporkan. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba pas melaporkan kok tidak ada terjadi kesalahan. Yang pertama, kesalahan itu kalau muncul seperti yang sudah jelaskan di dalam penjelasan sebelumnya, itu karena kepadatan dari sistem. Jadi sistem karena terlalu padat jadi tidak akan diproses, makanya prosesnya mungkin kita perlu cari waktu-waktu yang agak santai lah ya, karena layanan ini kan sifatnya 24 jam. Jadi kita bisa cari waktu yang kira-kira orang tidak banyak untuk mengakses ke layanan tersebut. Dan ini mungkin saya rangkum dari ini. Yang pertama, layanan ini berlaku untuk tanggal 24 sampai 27 setiap bulannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pemakaian layanan tersebut harap diperhatikan langkah-langkahnya. Jangan sampai ada salah langkah, misalnya salah masukkan stand meter, maka nanti kita harus ngulang lagi dari prosesnya dari awal. Jadi misalnya kita halo, setelah halo kita ketik 2, lalu kita salah masukkan stand meter, kita ngulang lagi seperti dari awal. Kita halo lagi, langsung kita 2 pilih. Nah, seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya kemarin. Terus yang ketiga, yang perlu diingat bahwa pelaporan di luar tanggal 24 sampai 27 itu tidak akan dicatat sebagai dimasukkan dalam untuk perhitungan tagihan. PLN sudah menjelaskan di sebelumnya, ini saya tekankan lagi. Lalu yang terakhir, setiap 3 bulan sekali kita akan petugas PLN nanti akan ngecek sesuaian apa yang sudah kita laporkan secara medis dengan yang kondisi real ada di stand meter kita. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan mencoba kembali menghubungi PLN 123. Sebelumnya kita sudah menghubungi, tapi keadaan dari server sibuk mungkin, jadi kita tadi gagal. Sekarang kita coba lagi, kita ulang prosesnya dari awal. Yang pertama kita ketikkan halo, lalu muncul sapaan dari sistem. Karena kita ingin membaca meter mandiri, kita ketik 2. Nah, keterangan yang diberikan tetap sama. Sekarang kita akan masukkan ID pelanggan. Oke, sekarang kita sudah masukkan ID pelanggan. Ini ada contohnya. Nah, di sini Anda akan melaporkan pemakaian listrik untuk ID pelanggan atas nama RD Irigasi Wise. Ini adalah rekening listrik rumah orang tua saya. Ini akan coba saya laporkan karena untuk bantu. Kebetulan orang tua agak kurang paham dengan penggunaan aplikasi, jadi akan coba saya bantu. Oke, sekarang kita masukkan nilai akhir stand meter.
Nah, kita masukkan nilai akhir dari stand meter dari data yang saya dapat dari rumah orang tua itu 21496. Nah, sebagai bukti selanjutnya kita akan kirim foto hasil dari untuk kita laporkan ke PLN. Kita ambil fotonya. Ya, sebentar. Nah, ini kita dapatkan fotonya. Langsung kita kirimkan. Nah, ini jawabannya setelah bla bla berhasil. Terima kasih atas laporan stand meter yang Anda kirimkan. Laporan ini akan kami proses verifikasi sesuai prosedur dan apabila telah sesuai maka akan dilanjutkan ke proses penerbitan rekening listrik bulan Juli. Nah, kira-kira seperti itulah cara untuk membaca meter mandiri yang akan kita lakukan mungkin setiap bulan, setiap tanggal dari 24 sampai dengan 27 setiap bulannya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kemarin sudah kita laporkan tagihan pasca bayar untuk tagihan PLN. Sekarang kita mau cek nih, benar nggak sih apa yang kita laporkan itu sudah masuk di sistemnya PLN atau belum. Kali ini saya akan coba cek pakai aplikasi ini namanya aplikasi cek tagihan PLN. Teman-teman bisa nanti bisa install sendiri. Nanti link installnya nanti aplikasinya saya letakkan di deskripsi. Nanti bisa dicek di situ. Nah, kita cek. Nah, kebetulan ini ada yang ini. Nah, ini rekening yang kemarin yang paling atas ini adalah rekening yang kita kirimkan kemarin ke PLN. Sekarang kita pilih. Ini sudah nomor pengingatnya. Sekarang kita coba cek tagihan. Nah, ini ada iklannya. Nah, aplikasinya. Kalau kemarin kalau tidak salah kita kita laporkan di sini. Nah, ini adalah stand meter akhir yang kita kirim kemarin. Angkanya di 21496. Nah, ini adalah di tagihan untuk yang bulan berikutnya. Ini sudah muncul. Tagihan yang kita laporkan kemarin itu sudah masuk di sistemnya PLN 21496 dengan jumlah seperti ini. Kira-kira seperti itu tutorial tentang cara melaporkan baca meter mandiri untuk tagihan PLN. Dan ini adalah pembuktian kalau kita sudah melaporkan mandiri, terus PLN sudah diterima atau belum laporan kita. Nah, ini adalah contohnya. Ini sudah masuk yang kita laporkan, maka keluar jumlah tagihan seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih.